Di dalam Roma 8 ayat 28 ya, ayat yang terkenal. Roma 8:28. Karena tema hari ini yaitu Allah terus bekerja, ya. Allah terus bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa Bapak Ibu Saudara? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Allah bekerja dalam hidup saudara kalau saudara mengasihi Dia? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Memang ada saudara. Orang-orang yang tidak pernah hidup mengasihi Tuhan, bahkan hidupnya ada dalam lembah kekelaman. Tetapi anugerah Tuhan turun. Karena Allah yang memulai. Ketika Allah memulai dalam hidup saudara, itu perkara Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa mengusahakan. Hanya doa-doa orang percaya saja yang minta keselamatan dan Tuhan akan menjamah. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita dulu adalah orang-orang durhaka. Ya, sebagaimana iblis tetap bekerja hari ini di tengah orang-orang durhaka. Coba bukakan Efesus 2 ayat 2. Bagaimana Bapak Ibu Saudara hari ini dia tetap bekerja, setan itu bekerja. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati apa? Penguasa kerajaan angkasa. Jadi penguasa kerajaan angkasa sampai hari ini ada Bapak Ibu Saudara. Dan itu setan, yaitu roh yang sekarang. Sekarang itu kapan? Ayat ini ditulis 2000 tahun lalu. Udah kerja loh saudara, setan kerja terus. Roh yang sekarang sedang bekerja. R kecil. Di antara orang-orang durhaka. Nah kita termasuk dulu adalah orang durhaka. Kita tidak pernah mengasihi Tuhan. Walaupun kita berkata kita percaya Tuhan, tapi kita sama sekali tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintahnya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang terlibat di dalam pekerjaannya. Saudara, hari ini tidak bisa kita berkata saya mengasihi Tuhan. Tapi apakah kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Kalau seseorang mencintai seseorang, maka dia terlibat dalam kehidupan seseorang. Makanya ketika seseorang berkata I love you, itu terjadi pertukaran hidup. Bisa ngerti? Saudara yang sudah menikah ini loh. Saudara dulu kan mengatakan I love you. Mungkin saudara yang merencanakan menikah atau sekarang yang sedang berpacaran. Bapak Ibu Saudara, pasti saudara memulai dengan I love you. Atau ada orang yang menikah tanpa I love you loh. Bermasalah biasanya pernikahannya. Bermasalah saudara. Loh, kamu kenapa jadi? Ya gak tahu, pokoknya jadi Pak. Loh, kamu gak pernah nembak. Gak pernah ngomong aku cinta kamu. Gak pernah saudara. Wah kacau ini. Gak ada dasar. Gak ada dasar loh. Ya, coba nanti yang menikah itu yang kira-kira belum bertobat aja. Nanti urusan di rumah sendiri. Nembak lagi. Sudah punya anak 3 masih nembak lagi. Kayak Iwan aja tadi nyanyinya. Tapi kan dangdut nih. Dangdutnya kayak Rhoma Irama. Hidupku ada di tanganmu. 2 kali pagi sore yo, tapi kan dangdut terus sekalian dung 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 dang dung dang dung dung. Haleluya. Dipelanin itu belajar lagi loh lagu itu yang bridge-nya apa ya, bridge-nya ngelindur ngono model ya. Makanya tadi enggak usah pakai bridge kalau salibmu itu enak sekali masuknya harus jelas. Iya. Saya tertawa saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang mengatakan I love you, makanya saya bilang sama anak-anak muda, jangan sembarangan ngomong I love you. Hanya orang yang gonta-ganti pacar. Saya kasih tahu hidupnya, maaf, murah. Hati-hati saudara. Kalau orang ngomong I love you, dia tukar hidup loh. Ke laki-laki lain, laki ini
I love you. Laki ini, I love you. Laki ini, I love you. Hidupmu ditukar semua. Malu dong kalau wanita begitu. Betul? Jangan murahan. Makanya I love you itu serius. Kalau saudara bilang aku cinta kamu, itu artinya ada pertukaran hidup. Berarti ada proses yang terjadi. Ada pekerjaan yang terjadi di sana. Tidak mungkin orang berkata aku cinta, tapi tanpa melakukan sesuatu. Kenapa dulu menikah? Dijodohkan, Pak. Waduh, kacau kalau dijodohkan. Pantas aja saudara yang laki cuek. Ya nggak peduli dia, karena dia nggak pernah terlibat. Hidupnya tuh hatinya nggak terlibat. Tapi kalau saudara mengasihi, maka saudara pasti akan melakukan sesuatu. Oleh karena itu ayat ini bersyarat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan bekerja? Tuhan bekerja. Sampai hari ini Allah bekerja. Ketika saudara tidur dia bekerja. Amin. Bahkan di luar daripada apa yang kita pikirkan, bayangan dia bekerja. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dibawa mengikut Tuhan Yesus, menyembah Allah Bapa, mengabdi kepada Tuhan, semakin saudara mengerti pekerjaan Allah sungguh dahsyat. Dan sama sekali itu bukan kita. Kita ini hanya orang-orang yang mengawal pekerjaan Tuhan. Seperti tabut itu, kita hanya yang memikul saudara. Waktu bangsa Israel, para imamnya memikul tabut itu, saudara, Allah yang berperang di tengah mereka. Kemenangan terjadi. Maka itu seringkali di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Allah itu hanya mencari segelintir orang. Tuhan tidak mencari banyak orang supaya bangsa ini tidak sombong. Dia pikir kemenangannya daripada dia. Tidak. Kemenangan itu hanya datang dari Allah. Itu khusus bagi umat pilihan, Bapak Ibu Saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi bagaimana saudara melihat Allah bekerja? Sebagaimana tadi pagi saya saksikan. Bagaimana munculnya kekristenan di Pulau Bali. Dan saya bertemu dengan seorang bapak yang menjadi saksi sejarah karena ayahnya itu mengetahui benar sejak tahun 1928 Bapak Ibu Saudara. Bagaimana seorang misionari dari Cina datang ke Pulau Bali, namanya Bapak Chang Tohang. Bapak Chang Tohang adalah orang biasa, tapi dia taat. Ini loh saudara, makanya kalau saudara sebagai pelayan Tuhan, udahlah enggak usah mikir terlalu ruwet. Saudara pikir, wah saya enggak bisa Pak, saya enggak seperti Pak Febi. Saya bilang, enggak usah. Kalau Tuhan gerakkan atau saudara diutus, saudara Tuhan justru memakai orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang pintar di luar sana. Supaya saudara sadar bukan saudara yang bekerja, tapi Allah bekerja dalam hidupmu. Melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Kalau jalan sama Tuhan tuh enak. Kalau Tuhan teguhkan jalan. Bukan karena kuat dan gagahku, tetapi oleh karena rohmu ya Tuhan. Katakan amin. Itu yang dikatakan oleh Zakaria. Bukan oleh kuat dan gagah kita. Semakin kesini loh saudara. Tahun 98 sampai 2022 ini. Kita nanti sebentar lagi bulan depan 2023. Semakin saya mengerti bahwa gak ada apa-apanya kok saya di sebetulnya. Terkadang saya ini berpikir merenungkan. Ya saya sama kok dengan saudara. Tidak ada lebih. Sama-sama kurang. Tetapi di situ Allah berkepentingan dengan maksud dan tujuannya. Dan bagian kita apa? Bagian kita mengucap syukur. Ya. Ku mau tetap bersyukur. Terus apa? Senantiasa bersyukur. Ya begitu aja. Ke Bali, ya jalan. Ketemu satu orang, ya ketemu. Ngomong-ngomong ketemu lagi, ya ketemu dua. Ngomong-ngomong ketemu 3, ketemu 4. Siapa yang kerja? Kita.
kemudian kita sombong. Wah, memang saya orang yang hebat berkarunia. Tidak, saudara. Semua dari Dia. Semua oleh Dia. Dan bagi Dia segala kemuliaan. Bagi Allah, bagi Yesus Kristus, serta Allah Roh Kudus. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Amin. Dan ketika Bapak Chang Tohang hanya datang, ya mungkin dia nggak tahu ya, dia lakukan taat, dia utus oleh negaranya, oleh misi bidang misi di Cina untuk datang. Dia bersama temannya yang satu di Makassar atau di mana, saudara? Nggak tahu saya, di Makassar. Yang satu orang Jerman, ini orang Cina. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja. Dia yang bikin gara-gara, dia bikin persoalan supaya ada umat pilihan yang ditentukan untuk diselamatkan. Di Bali terkenal peperangan antar orang kuat. Ya, mereka pakai supranatural, magic. Ya, terkenal dengan Raja Lea. Penguasa-penguasa daerah, Denpasar ada, Sanur ada. Ini perang, saudara. Nah, ilmu ini diadu. Kalau satu kalah, maka dia mati dan dikuasai tempat itu oleh yang menang. Dan saya mendengar cerita dari seorang bapak pendeta yang bertemu dengan saya makan bersama untuk rapat KKR besok tanggal 12 dan 13 KKR di Bali. Dan saya tanya, Bapak kok bisa Kristen bagaimana? Ayah saya Kristen. Loh kan Bali, bagaimana? Dia cerita 1928 terjadi peperangan antara orang sakti ini. Dan Bapak Ibu Saudara, yang satu kemungkinan dari Sanur, ini orang kuat, yang satu Denpasar, perang. Akhirnya yang Denpasar kalah. Nah saudara, kalah harus mati. Dan itu dihisap darahnya. Dan mati oleh kuasa kegelapan. Waktu itu diberi kesempatan 3 bulan oleh penguasa yang Raja Lea yang di Sanur. Oke, kami kasih kesempatan kamu 3 bulan nikmati hidup, kemudian kami datang, Anda mati. Itu udah umum saudara, memang begitu. Nah waktu itu bapak ini, saya kurang jelas apa Pangluitan, kira-kira begitu yang namanya, panggilannya Pangluitan itu. Dia mendengar satu info bahwa kalau kamu mau cari ilmu ya ke Cina. Nah kebetulan ada info bahwa ada orang Cina datang ke Pulau Bali. Akhirnya bapak ini bersama temannya datanglah ke Pulau Bali. Datanglah ke Chang Tohang. Dia cerita bagaimana dia kalah dan dia ingin belajar ilmu. Ilmu bisa mengalahkan Raja Lea ini. Pak Chang Tohang katakan, itu kecil, gak ada apa-apa sama guruku. Dia bilang, loh ilmumu apa? Aku mau itu. Di buku itu, hitam bukunya, besar. Ya dipikir sama Pak Pangluitan ini, wah itu kuasa gelap karena warnanya hitam. Wah saya mau belajar juga, siapa ngerti bisa mengalahkan. Kemudian diceritakannya oleh Pak Chang Tohang ini. Dikenalkanlah Yesus Kristus Tuhan. Kalau Bapak mau menang, syaratnya 1, bertobat. 2, terima Tuhan Yesus, tinggalkan semua penyembahanmu, beribadah. Akhirnya Bapak ini tidak ada pilihan, rundingan dengan istri, anak, toh 3 bulan mati saudara. Tidak ada cara lain, itulah saudara anugerah. Tuhan bekerja. Ya. Sekali lagi, bagi kita yang durhaka dulu tidak mengenal Tuhan, itu Dia yang mulai. Setelah itu Allah terus bekerja. Nah ayat Allah turut bekerja ini bagi orang yang mengasihi Dia. Siapa? Orang-orang yang sudah dipilihnya. Katakan amin. Maka Bapak itu memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus, dibaptis, kemudian rumahnya dipakai untuk ibadah. Dia pasang yang namanya salib. Ya, salib ini kalau orang Bali bilang palang, kayu palang. Mereka beribadah 3 bulan dengan Pak Chang Tohang. Memuji, menyembah satu keluarga. Tiba harinya Bapak Ibu Saudara, hari itu Kamis Kliwon. Bapak ini tahu waktunya tiba. Dia duduk di ruang tamu sendirian. Dia tunggu, anak istri di dalam.
Dia tunggu jam 8 malam. Tidak ada yang datang. Dia bingung, apa jam 12? Ditunggu sampai jam 12 malam. Tidak ada yang datang. Ditunggu lagi sampai jam 3 pagi. Tidak datang. Dia memuji Tuhan, tidur. Besok dia bertemu dengan Raja Lea yang di Sanur. Dia katakan, mengapa kalian tidak datang? Itu waktunya kalian membunuh saya. Mereka berkata, kami sudah datang. Terus bagaimana ceritanya? Kami tidak bisa masuk. Karena apa? Ada api yang keluar dari kayu palangmu itu. Itu apinya besar saudara. Sampai satu rumah. Itu apinya. Dia mau masuk tidak bisa. Karena ada sosok berjubah putih. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Dia berdiri. Kamu jangan main-main dengan orang ini. Kamu akan mati jika melawan orang ini. Mereka mundur Bapak Ibu Saudara. Dan Raja Lea ini berkata, ilmu apa yang kamu pakai? Kenapa kami tidak bisa masuk? Kami menjadi pengikut Kristus. Kami menjadi orang Kristen. Dan saat itu berdirilah kekristenan di Bali. Melalui Pak Pangluitan ini. Saudara, di hadapan Tuhan Yesus tidak ada satupun kuasa yang ada di dunia ini yang sanggup melawan kuasa dari Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendengar kesaksian saya bilang, kau dahsyat Tuhan. Saya kan ngalami, saya pernah disantet. Mengapa kejadian-kejadian yang begitu luar biasa ini tidak membuat umat Tuhan semakin sadar? Kenapa tidak membuat umat Tuhan semakin sungguh-sungguh? Kenapa saudara? Coba renungkan. Makanya pantas ya saudara, waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan si miskin dan yang kaya. Lazarus duduk bersama Abraham. Yang kaya ada di neraka. Orang kaya bilang, Bapak Abraham tolong utus Musa datang ke saudaraku. Masih ada 5, tolong kasih tahu. Gak bisa. Mereka sudah punya kesaksian Musa. Orang kaya ini bilang, suruh ada orang yang mati. Ya, datang supaya ngomong. Gak bisa saudara. Saya juga heran ya. Ketika Bapak ini udah melihat kuasa Tuhan Yesus, maka seluruh anggota perguruannya diajak untuk mengikut Kristus. Termasuk dari ayah dari Bapak Pendeta Nyoman Enos yang bertemu dengan saya. Dan waktu itu 300 orang mereka memutuskan mengikut Tuhan Yesus dan mereka tidak mendapat tempat di Pulau Bali. Karena kalau mereka meninggalkan keyakinan mereka, maka mereka risikonya harus keluar. Dan tanah ini tidak boleh dibangun dan mereka tidak boleh sana. Dan mereka akhirnya datang ke pemerintah dan pemerintah memberikan solusi, ada satu hutan di sana. Kalian ke sana saja, dan hutan itu salah satunya yang saya kenal adalah Blimbing Sari. Dan hutan yang gersang ya, tidak ada air, tapi hari ini hutan itu subur. Orang Kristen ada di sana. Dan ada satu jalan itu berbentuk salib. Kalau dilihat dari drone maka kelihatan. Bapak Ibu Saudara, itu sejarah. Di Blimbing Sari itu pemukiman kekristenan. Saya percaya ada sejarah Allah bekerja di Malang Selatan, kantong Kristen. Tetapi saudara, iblis terus kerja. Apa iblis tinggal diam? Itu tinggal museum sekarang saudara. Di Blimbing Sari pun. Tetapi hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melihat pekerjaan Tuhan terus bekerja dalam hidupnya. Ada seseorang yang sakit Bapak Ibu Saudara, dan minta Bapak Pendeta Nyoman Enos ini umur 75 tahun ya. Umur 75 tahun dan diminta untuk mendoakan. Bapak ini berkata, saya itu berdoa biasa Pak Pendeta. Saya berdoa atas nama Tuhan Yesus. Dan orang ini sakit. Akhirnya dipulihkan. Dan dia berkata bahwa saya mendengar. Nenek moyang berkata, carilah orang yang datang dari surga dan turun ke bumi dan dia naik ke surga. Dialah orang yang memiliki yang namanya air sakti. Lihat saudara, ini cerita benar loh.
Dan akhirnya Bapak Nyomani menunjukkan, baca buku ini. Dibaca saudara, orang ini berkata, aku mau ketemu orang ini di mana rumahnya. Dialah Yesus Kristus Tuhan yang sudah ada di surga. Kalau kamu mau mengikut dia, percaya, bertobat, dibaptis, tinggalkan semua penyembahanmu, dan kamu menjadi orang Kristen. Dan Bapak ini mau saudara, hanya 10 hari dan dia meninggalkan dunia ini. Ada banyak kesaksian bahwa Tuhan masih bekerja. Bapak Ibu Saudara dengar, entah saudara peduli, entah saudara tidak peduli, Allahku, Tuhanku tetap bekerja terus. Dia tidak akan menunggu, tapi hari ini dia mencari gereja yang mau berjalan bersamanya untuk menyatakan karyanya dan melihat karya Tuhan bekerja dalam hidupmu. Katakan amin. Orang yang melihat karya Tuhan bekerja dalam hidupnya, orang ini tidak pernah jemu-jemu berbuat baik, tidak pernah jemu-jemu ibadah. Kenapa saudara sulit ibadah? Kenapa saudara sukar sekali rajin? Kenapa saudara sukar sekali doa pagi? Kenapa? Karena kau gak pernah lihat karya Allah. Sebagaimana tadi pagi saya katakan, karya Allah itu tidak sama dengan apa yang terjadi atas dunia ini. Kesaksian dunia, Bapak Ibu Saudara, dengar aja di YouTube. Mereka bersaksi dulu mereka orang terpuruk, sekarang bangkit. Apa itu karya Allah? Karya Allah hanya terjadi pada umat pilihan. Katakan amin. Saya ulangi. Karya Allah hanya terjadi pada umat pilihan. Rancangan Allah hanya terjadi pada rancangan umat pilihan. Maka itu saudara, roh iblis bekerja pada orang durhaka sampai hari ini. Bahkan masuk kepada kekristenan. Supaya mereka tidak melihat karya Allah yang sesungguhnya. Karena iblis menutup mata orang Kristen, dia pikir Tuhan memberkati dia dan dia lihat karyanya. Bagaimana mungkin? Apa? Karyanya apa? Karya Allah tidak pernah keluar dari pekerjaannya. Maka Tuhan Yesus selalu berkata, apa yang aku lihat Bapa bekerja, aku bekerja. Apa yang aku dengar Bapa katakan, aku katakan. Mungkin gak Bapak Ibu Saudara? Mungkinkah saudara melihat pekerjaan Allah dan engkau bekerja? Mungkinkah saudara mengatakan sesuatu karena saudara mendengar perkataan Allah? Coba renungkan. 24 tahun saya ikut Tuhan dan saya mengalami. Saya melihat dia bekerja, saya bekerja. Saya mendengar apa yang dikatakan, saya katakan. Tadi pagi kenapa Tuhan Yesus kok bangun pagi-pagi? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Tuhan Yesus bangkit dari kubur? Kenapa subuh? Pagi-pagi benar. Tuhan Yesus sudah tidak ada di kubur. Tidak dikatakan pada siang bolong. Kok gak enak ya rasanya? Haleluya. Pagi-pagi benar. Kenapa kok pagi-pagi? Bahkan Tuhan Yesus dalam hidupnya selalu pagi-pagi benar. Kenapa? Apa ada peraturannya Pak? Doa pagi ada peraturan di Alkitab. Gak pernah ditulis. Tapi jawabnya apa Pak? Apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus Bapak Ibu karena dia melihat Bapa melakukan. Ada ayatnya. Tuhan Yesus berkata apa? Apa yang aku lakukan? Karena aku melihat Bapa mengerjakan, aku kerjakan. Apa yang aku katakan? Karena aku mendengar apa yang dikatakan Bapa. Tuhan Yesus itu terhubung kepada Bapanya. Jadi kalau Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia bangun. Karena Bapa bekerja pada pagi hari. Dan dia melakukan kuasanya. Tepuk tangan. Terserah saudara. Terserah Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mengerti bahwa saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan. Itu tidaklah sukar. Kita tidak pernah diajar tentang itu. Kenapa ada ibadah? Karena Bapa melakukan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja terus. Sampai hari ini Tuhan bekerja. Dikatakan, perhatikan kembali di Roma 8 tadi.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, segala sesuatunya ini nanti di bagiannya saya tunjukkan. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu siapa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rancangan Bapa? Apa rancangan Bapa? Rancangan Bapa keselamatan. Dia butuh gereja yang mau melakukan penggembalaan. Dia butuh orang-orang Kristen yang mau bersaksi. Dia butuh orang Kristen yang mau berdoa. Dia butuh orang Kristen yang mau beribadah. Rahasia ini besar. Rahasia ibadah kita yaitu Yesus Kristus ada di tengah kita. Ini ayat bersyarat, saudara. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika saya sebagai orang durhaka tidak mengenal kebenaran. Ketika tahun 98 Tuhan menjamah saya, disitulah Allah memulai pekerjaannya. Bahkan sebelum dunia dijadikan, saya sudah ditentukan dalam rahim ibu saya. Sebelum saya ada, sebelum saya jadi benih, Allah sudah menetapkan. Itulah rancangan sebelumnya. Dan ketika saya sudah dipilihnya, saya tahu kasih-Nya yang begitu besar turun atas saya. Maka saya berjalan terus. Dari orang yang tidak mengerti apa-apa sampai dia tunjukkan pengertian-pengertian. Bagaimana caranya. Karena saudara melihat Allah bekerja. Maka saya selalu berkata, jika waktu itu saya bertobat, kemudian saya hanya seperti orang-orang Kristen duniawi yang ngurusi pekerjaan salon, mau doa malam yang enggak, doa pagi yang enggak, yang penting udah percaya Tuhan Yesus, udah mikir bisnis terus. Saudara tidak akan pernah lihat karya Allah. Saya tidak pernah lihat karya Allah. Saya tidak pernah mengerti mendengar suara Tuhan. Saya tidak pernah bisa melihat roh Tuhan bekerja. Apalagi setelah saya jadi gembala, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya jawatan itu ada. Karena saya mengalami dari jemaat biasa, tidak ngerti apa-apa. Kemudian saya melayani dan kemudian saya diangkat menjadi penatua, menjadi pendeta. Otoritas Allah. Ketika Allah menentukan saya menjadi gembala. Dan gembala itu bukan diangkat manusia. Tidak ada gembala diangkat manusia. Gembala itu diangkat oleh Allah sendiri. Oleh Yesus Kristus Tuhan. Di situ saya percaya, saudara, bahwa ada urapan dan jawatan Allah. Saya terkagum-kagum. Karena apa? Diisinya terus. Karena saudara, saya punya domba-domba. Dengan apa saya memberi makan Tuhan? Coba saudara pikir, dengan apa saya memberi makan? Apakah dengan makanan daging? Gak bisa. Harus roh. Bagaimana yang roh? Saya harus nempel. Kalau saya tidak melihat Allah bekerja, apa yang saya kasih makan buat saudara? Makanya tadi pagi rapat saya katakan, setiap khotbah di tempat ini ada perintah. Jangan cuma datang untuk melihat, menimbang, waduh bagus ya, sama dengan Bapak ini, pendeta ini. No, di sini tidak ada teori. Apa yang keluar dari mimbar ini adalah perintah buat Bapak Ibu Saudara untuk lakukan, katakan amin. Anda diperintah sebagaimana Musa menyampaikan firman memerintah karena Allah bekerja, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Setiap perintahnya akan mengerjakan. Jadi jangan pernah menjadi sebuah gereja, dan ini satu rahasia saudara. Kenapa gereja kok menjadi tempat pertunjukan? Hanya motivator rohani. Cari motivator gampang saudara. Bayar aja lah, kasih PK. Udah berdiri di sini, mau yang top mana saudara? Nggak usah Kristen, bagus-bagus. Tapi apa yang mereka berikan? Daging. Saudara tidak bisa makan daging. Perkataanku hidup dan roh, kata Tuhan. Maka semua yang keluar dari mimbar ini harus roh. Bagaimana roh? Saudara harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tolong buka Markus 16 ayat 20. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti sebagai orang Kristen itu bukan agama Kristen. Kalau agama Kristen, saudara bosan saya saudara, bosan. Tak tutup. Tiap minggu Anda datang gak datang, gak apa-apa, saya harus datang. Gak adil. Tidak, karena saya tahu roh Tuhan bekerja. Perhatikan ini Markus 16:20.
Sebelumnya, yang ayat 16. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lihat saudara. Allah bekerja. Tuhan bekerja. Kenapa saudara dibaptis? Pertanyaannya. Karena Bapa yang menghendaki. Makanya Tuhan Yesus melihat. Baptisan dibutuhkan. Kenapa dibaptis? Karena disitulah Allah memulai pekerjaannya. Bagi orang yang terpanggil. Ya toh, yang sesuai dengan rencana Allah. Saudara dipilih menjadi Kristen. Entah saudara keturunan Kristen, entah saudara ketemu Tuhan Yesus langsung seperti saya ketemu, dan anak-anak saya otomatis dia pasti Kristen. Katakan amin. Ini anugerah. Maka anak-anak kami dibaptis, diserahkan dengan iman orang tua yang masih bayi dibaptis, tapi mereka harus melakukan pengakuan pribadi untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi. 17. Tanda ini, lihat saudara, tanda-tanda ini. Oh, haleluya. Tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Lihat Bapak Ibu Saudara, ini pekerjaan Tuhan. Makanya tidak mungkin gereja ini hanya agamawi. Pak, gereja agamawi apa? Apakah gereja yang tidak ada tepuk tangan? Bukan. Gereja agamawi satu adalah gereja yang tidak ada relationship. Tidak ada hubungan antara domba dan gembala. Pemimpin rohani di sana dan dombanya. Itu agamawi. Yang kedua, gereja agamawi adalah gereja yang hanya menyediakan pertunjukan-pertunjukan rohani melalui musik, lagu, dan motivasi. Bukan perintah. The word of God itu perintah. The message of God itu perintah. Tapi kita kejebak tuh. Udah lama saudara. Makanya saya ini dikunci sama Tuhan. Saya sampai gini, Tuhan aku gak mau sombong loh. Aku gak mau egois ya. Ini kan ada gereja besar-besar. Gereja yang dimana saya bisa belajar. Dulu saya kejar saudara. Gereja A saya kejar. Pembicara saya kejar, bukunya saya kejar, ngejar terus. Tuhan bilang stop. Kan kayak egois saudara. Tuhan aku bukan tidak mau terima loh Tuhan. Aku mau terima semua dari hamba-hambamu. Tapi kenapa Tuhan kunci saya? Tuhan mau kasih kebenaran. Dan ternyata apa yang saya sampaikan seperti ini. Dari mana saya bisa mengerti? Roh Kudus ngajar saya. Gereja agamawi, orang bilang hanya pikirnya karena gak ada bahasa roh dan tepuk tangan itu agamawi. Liturgi, ditata, pakai kidung pujian agamawi. Tidak. Ternyata banyak gereja karismatik hari ini agamawi, saudara. Yaitu tidak ada hubungan. Ribuan orang tanya di belakang, kenal gembalamu? Tidak, itu agamawi. Saudara pernah mainan masak-masakan? Kawin-kawinan artinya yang masih kecil kawin-kawinan itu. Perkawinan mainan. Saudara bagaimana mungkin kalau dalam pernikahan saudara tidak kenal anak saudara? Itu nikah apa enggak itu? Anda tidak kenal loh anak saudara. Lihat saudara. Ya kecuali orang yang istrinya 10. Anaknya 30. Lali saudara. Namanya bingung. Kalau Salomo itu istri 700, Gundit 300. Itu kalau 700 kali 2 aja berapa? 1.400 tuh anaknya. Bisa hafal 1.400. Anaknya. Tapi harusnya ya bisa. Ya. Kenapa dia enggak bisa? Karena enggak pernah gendong. Ya toh. Sama dengan pengembalaan. Kalau pengembalaan saya diberi kepercayaan 1.000 jemaat sama Tuhan, apakah saya bisa mengenal mereka? Harus bisa saya mengenal. Dan saya bilang Tuhan lebih baik jangan saya kasih domba begitu banyak. Repot. Gembalakan 3 ekor domba dan 100 milih mana? 3. Pinter saudara sekarang.
Seminar hamba Tuhan tidak bisa tak tanya gitu. 3 dan 100 milih mana? 100 Pak. Ya karena kamu sembelih domba itu, tertawa. Oh iya betul juga Pak ya. Kenapa kamu serakah? Kenapa kamu ambisi 100? Karena kamu sembelih domba itu. Buat kamu, susunya buat kamu. Kalau kamu dipercaya gembalakan, milih 3 saya. 3 ini akan gemuk-gemuk dan aku akan serahkan kepada Tuanku. Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, inilah tugasku sudah selesai. Mari masuk, terimalah mahkota bersama domba-domba duduk di sebelah kanan Bapa bersama aku. Tepuk tangan. Haleluya. Enteng. Apa? Enteng. Jadi jangan tergiur dengan gereja yang 10.000. No. Itu agamawi, saya kasih tahu. Oh, Bapak itu cemburu. Pelayanan Pak Fibi 10 tahun tambah entek. Saya ini orangnya saudara dari dulu suka prestasi, prestise saya suka. Di mana saya ada pasti menghasilkan prestasi, prestise. Itu saya. Tidak mungkin saya tidak menghasilkan. Tapi yang kita kejar selama ini hanya daging saudara. Allah bekerja dengan caranya. Makanya kenapa agamawi? Karena mereka tidak pernah ada hubungan dan tidak pernah firman yang keluar itu sebagai perintah. Mereka hanya cari motivator yang bisa ngomong pintar. Ya. Tapi bukan the message of God. Terbukti apa? Oke, gembalanya undang saja. Yang top-top itu di Jakarta. Udah. Saya mau tanya, gembalanya dengar nggak khotbahnya? Dan tidak pernah dilakukan apa yang keluar dari khotbah. Dari seorang hamba Tuhan di atas mimbar. Lihat itu. Wong pendetanya yuk keliling. Saya dengar loh saudara. Makanya kenapa sebagian besar saya pegang. Karena perintah. Kalaupun nanti tidak ada saya. Yang khotbah dari orang-orang yang saya percaya. Pemimpin-pemimpin yang saya percaya. Sama. Pesan Tuhan. Dan pesan Tuhan harus paralel dengan pesan yang saya sampaikan. Tidak mungkin, tidak. Udah doa, jangan cari sesuatu yang menyenangkan manusia. Gak perlu bagus, gak perlu api. Yang penting Tuhan aku sampaikan pesanmu. Amin. Dan setiap umat Tuhan, ketika dari sini keluar firman, harus dikerjakan. Kalau tidak, engkau berdosa. Siapa yang mengabaikan firman? Binasa. Lihat saudara. Tapi hari ini tidak pernah dibangun karena gereja sudah dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa yaitu setan. Setan pinter Alkitab tapi setan tidak pernah melakukan. Makanya orang berbondong-bondong cari pembicara yang baik. Setelah itu ibu melakukan? Tidak. Enak-enak. Pinter. Apalagi pendeta-pendeta cari pengetahuan. Hari ini tidak saudara. Maka itu saya dikunci sama Tuhan. Tuhan aku gak mau sombong. Tuhan aku membutuhkan. Tidak. Bangun hubungan. Melalui doa. 24 pintu gerbang surga. Maka mengalir dari surga. Hikmat Tuhan turun. Dan saya tetap berdiri atas apa yang diperintahkan Tuhan. Karena saya yakin. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, gereja ini, NCC Internasional dipakai Tuhan. Untuk menyatakan suara kenabian, suara kebenaran. Di mana hari ini sudah hilang di dalam gereja. Karena apa? Karena gereja sudah menjadi agamawi. Cek semua gereja. Tidak ada satupun yang berkata, khotbah adalah perintah Tuhan. Tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Perhatikan saudara, ada tandanya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Siapa yang ngusir? Tuhan. Kita ini memakai nama Tuhan Yesus. Ada kuasa. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lihat saudara. Mereka akan memegang ular. Nah ini satu perumpamaan ya. Jangan coba-coba saudara pulang cari ular. Dipatuk kamu. Ya. Dan sekalipun mereka minum racun maut. Oh baikon cari saudara. Mumpung iki gregetan mbek Pak Febi. Saya bola-balik di seneni ae. Tak ombe ae wis. Mati kamu, mati. Jangan coba-coba. Ini kalau Anda sedang ada di tengah-tengah penginjilan.
Rasul Paulus dipatuk ular, jebret. Tidak apa-apa, asal kamu ada dalam pekerjaan Tuhan. Saudara minum racun, makanya itu saudara, dahsyat Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan bekerja. Tuhan tidak cari orang pintar, tapi Tuhan cari orang taat dan mendengar suaranya. Makanya saudara, saya ini sampai bingung Tuhan. Udah teori homiletika, teori harmonika. Udah rontok hari ini saudara. Nggak pakai teori-teorian. Bapak Febi, kok bisa Bapak mimpin ibadah? Kok bisa Bapak suruh gini? Sebab aku melihat Allah bekerja. Aku melihat Roh bekerja. Maka aku bekerja. Coba ayatnya. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan apa saudara? Sembuh. Saudara sadar nggak? Selama kita membaca ayat ini kita nggak sadar. Bapak Ibu, saudara, Tuhan bekerja, bukan kamu, hanya tumpang tangan. Dia bekerja. Bapak ini katakan ke saya, Pak Webi, saya ini cuma tumpang tangan atas nama Tuhan Yesus. Tapi yang saya lihat lebih daripada apa yang saya doakan. Jadi bingung saudara, itu yang kita alami. Kita hanya taat berdoa. Kalau NCC Indonesia menjadi internasional, karena itu Allah bekerja di tengah-tengah kita. Kalau saudara sudah melihat Allah bekerja di tengah-tengah kita, terus jalan ikut aja saudara, amin. Hanya orang yang setia yang ikut tanpa mengerti, pokok gandol aja. Gandol Gusti, jeng. Selamat. Kalau saudara udah lihat Allah bekerja di tengah-tengah kita, udah, dan saudara akan lihat pekerjaan Allah ini daging apa roh, tahu saudara. Kalau cuma ngomong ya saudara, organisasi besar itu di luar sana gede-gede saudara. Tanpa roh Tuhan besar. Teman-teman saya yang ada di organisasi-organisasi keyakinan di luar sana itu besar-besar, tidak ada roh Tuhan. Besar saudara. Apa yang kita cari besar? Apakah besar itu tanda ada roh Tuhan? Tidak. Gampang yang dilakukan itu oleh manusia aja bisa saudara. Tetapi menghadirkan roh Tuhan bekerja itu tidak mudah. Karena dibutuhkan orang yang taat, orang yang setia, orang yang berani rugi, orang yang berani menderita, orang yang berani dihina, orang yang berani mengalami penganiayaan, orang yang berani dibenci, orang yang berani ditinggalkan seperti Tuhan Yesus. Orang-orang inilah yang akan menghadirkan roh Tuhan, akan bekerja di dalam setiap langkah hidupnya. Katakan amin. Kalau saudara takut dibenci, kalau saudara takut dihina, kalau saudara takut kehilangan, tidak mungkin roh Allah bekerja dalam hidupmu. Maka itu kenapa Tuhan ajar saya entek-entekan saudara. Tapi saya bersyukur saudara tetap setia bersama saya. Saya ajak jungkir balik, tetap aja. Ngerti tidak ngerti ikut aja. Maka saudara akan melihat kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Di tempat ini Anda akan menjadi saksinya. Saya selalu bilang dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan. Saya pasang profil picture HP saya, gambarnya kan tua. Orang selalu tanya, kaget saudara, ini pikir nyangkong saya. Ya itu Bu Emi loh. Lihat Bu Emi itu. Bu Emi, Tuhan bekerja? Tuhan bekerja enggak? Kok bisa Bu Emi di Bali bisa ketemu? Gara-garanya apa waktu itu? KKR. Bu Emi pas di Bali dengan, dan yang datang ini orang Malang. Bu Emi juga ada di Malang. Punya rumah di Malang. Tapi lama di Bali. Lihat saudara. Dan ketika saya ketemu Bu Emi dan di sana ibadah. Kenapa sekarang Bu Emi bisa bersama-sama kita? Itu karena Tuhan bekerja. Amin. Tuhan bekerja selalu ada pada pekerjaannya. Katakan amin. Sekali lagi, terus. Sesudah Tuhan Yesus berbicara, perhatikan ayat ini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Apa dia? Terangkatlah ia ke surga. Kenapa Tuhan Yesus terangkat? Saya mau tanya. Karena Bapa menghendaki.
Pokok semua itu Bapa. Karena memang Bapa menghendaki dia terangkat. Lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan 20, lihat Tuhan Yesus kan terangkat nih. Udah naik ke surga. Murid-muridnya di mana? Di dunia. Mereka pun pergilah apa saudara? Pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Kapan Tuhan bekerja? Ketika saudara terlibat dalam penginjilan. Coba waktu itu murid-muridnya, loh Tuhan Yesus sudah naik, ya udah, ayo kan jadi nelayan lagi. Lihat saudara. Maka itu Tuhan Yesus berpesan, jadikan semua bangsa muridku. Dia melakukan perintah. Semua yang didengar muridnya tidak ada Tuhan Yesus sebagai motivator. Pekerjaan Tuhan kita tidak cari motivator. Kita cari orang yang membawa the message of God. Membawa pesan Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah saudara sekali lagi ke gerejanya saudara dengar khotbahnya enak ya. Saya renungkan dulu saudara. Khotbah enak itu buat apa ya? Lah kalau hidupmu tetap tidak enak. Tidak enak artinya ruwet. Hidup masih jatuh dalam dosa. Jinah tetap jinah, pembohong tetap pembohong. Terus ngapain saudara? Yang kamu dengar itu apa? Dan kita tidak pernah diajari mendengar perintah. Gereja kehilangan perintah. Karena saudara punya Alkitab sendiri. Karena kau tidak mau mendengar perintah. Alkitab yang kamu baca itu cuman hanya memenuhi jadwal pembacaanmu. Dan saudara hanya ingin apa? Mengerti pengetahuan Alkitab. Bukan kehidupan firman. Kalau saudara membaca Alkitab, menerima roh yang hidup, hidupmu berubah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah melalui hambanya, itu adalah perintah. Bisa mengerti? Tuhan bekerja dengan perintahnya. Maka itu Tuhan turut bekerja dan meneguhkan apa saudara? Firman itu dengan apa? Tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Tuhan bekerja di mana? Di firman-Nya. Setiap orang yang menghidupi firman-Nya, dia akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Sekecil apapun perintah itu dia lakukan, Allah bekerja menyertai dengan tanda-tanda yang ajaib dalam hidupmu. Kembali ke Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi apa? Yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara dan saya ditentukan menjadi serupa. Dan mereka yang ditentukan dari semula mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya. Seperti siapa? Tuhan Yesus. Jadi panggilan hidup saudara sama seperti Tuhan Yesus. Maka itu saya bikin bahkan ini, tolong buka bagannya. Supaya saudara mengerti bahwa Bapa turut bekerja. Kapan Bapa bekerja? Dimulai dari kerajaan Allah. Yaitu kekekalan Taman Eden. Apa Bapak berhenti? Dosa masuk di sana. Bapak tidak berhenti. Bapak bekerja. Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja, maka aku bekerja juga. Hari ini Tuhan Yesus tetap bekerja. Bapak tetap bekerja. Katakan amin. Dia tetap punya rancangan besar. Dan Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat, menjadi pengantar kita. Tetap kerja. Kerjanya apa saudara? Lihat. Ini belum selesai. Allah bekerja di kerajaan Allah pada kekekalan, kemudian dia bekerja melalui para nabinya. Dia bekerja melalui siapa? Putranya Yesus Kristus.
berhenti. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, berhenti. Dia tetap bekerja melalui para rasulnya, disertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Berhenti saudara, rasul-rasul mati. Tidak, dia tetap bekerja. Hari ini di mana? Rasul di mana? Rasul sudah tidak ada. Nabi di mana? Nabi tidak ada. Jangan pernah dengar orang berkata, aku nabi, I am prophet. Jangan, I am apostle. Jangan. Tidak ada nabi dan rasul, tapi jawatan kenabian ada, jawatan kerasulan ada. Semua itu karunia. Tidak ada, jangan mau saudara, saya nabi bapak, saya nabi ibu, kemudian dia bernubuat. Itu ngawur, saya bilang. Makanya orang-orang berani bernubuat melalui YouTube, hati-hati mereka. Karena Tuhan berkata, aku tidak pernah memerintahkan mereka berkata. Tapi mereka berkata menurut keinginan sendiri. Itu hukumannya lebih kejam daripada ibu tiri. Loh kok ibu tiri? Haleluya. Tuhan bekerja. Amin. Katakan Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja di hidupku. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan mencari orang yang mau kerjasama. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangan. Sekarang saudara ngerti tuh, dipakai Tuhan apa? Dipakai Tuhan apa? Untuk melakukan pekerjaannya. Hari ini Tuhan bekerja melalui siapa? Gerejanya. Gereja diberikan kepada siapa? Yang memimpin? Gembala. Saudara, otoritas Tuhan ada. Maka itu di Bali KKR nanti tanggal 12 Desember dengan tema tunduk otoritas gereja kepada anak muda. Tunduk otoritas pemerintah dan orang tua. Wah, saya senang saudara. Hari ini sudah lumpuh otoritas gereja. Karena gereja sudah matrek. Gereja sudah tamak. Gereja cuma cari uang. Lihat saudara. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saudara akan melihat nanti. Jangan mati dulu. Amin. Lihat saya 20 tahun lagi umur 74. Amin. Saudara akan lihat saya seperti engkong itu. Tapi saudara gagah. Bahkan umur 84 kekuatan saya tetap 40 tahun. Tunggu saudara. Amin. Jangan mati dulu. Itu oma-oma itu ya. 75 tahun seperti ibu. Siami berapa? Jangan 70. Jangan mati dulu. Tuhan, aku mau melihat hambamu ini. Engkau bekerja terus. Aku mau menyaksikan. Dan saya kasih tahu saudara, setiap umat yang menyaksikan karya Tuhan bekerja, umat itu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Gampang, Tuhan aku mau lihat hambamu ini. Karyamu bekerja. Saudara lihat nanti. Saudara akan terkagum, terheran. Bukan untuk kemuliaan saya, tetapi semua bagi kemuliaan Allah dan Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah bekerja melalui gerejanya. Ya sekarang ini, ayo dong. Jadi gimana Pak? Allah turut bekerja. Rasul Paulus berkata, Allah turut bekerja. Kok tahu? Karena dia bekerja melalui gerejanya. Kalau dulu melalui rasul-rasulnya. Rasul dipakai untuk menumbuhkan gereja-gereja Asia, Eropa, Amerika dan semuanya. Itu zaman dulu masih dikelompokkan, belum ada Amerika. Di Asia, di daerah Timur Tengah, dimanapun. Itu rasul-rasul. Gereja dibangun dari darah. Ya maka itu pengajaran para rasul. Bukan para pendeta. Gak bisa gereja dibangun dari pengajaran para pendeta. Gak bisa, para rasul. Hari ini Tuhan bekerja melalui gerejanya. Gembala. Kemudian Tuhan bekerja melalui umatnya. Siapa umatnya? Yang digembalakan. Tuhan tidak bekerja pada umat yang tidak digembalakan. Saya kasih tahu. Ketika Tuhan bekerja pada umat yang digembalakan, umatnya bekerja di sekuler, umatnya nikah, umatnya berkeluarga, umatnya ada kelahiran, bahkan ada kematian. Tuhan bekerja terus di sana untuk menuju kepada kekekalan. Dia bekerja terus luar biasa. Makanya kenapa slogan atau yel-yel kita katakan Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Itu menjadi rema. Kemarin di Bali setelah kita KKR makan bersama-sama, saya itu dapat cerita dari Ibu Kristi.
mengikuti seminar orang Korea. Orang Korea sukanya begini, ayo kita katakan Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Saya dengar, saya bilang, betul Tuhan memang bekerja. Ya itu betul, tapi belum rema ke saya. Saya cuman, ya saya percaya Tuhan bekerja. Sudah, saya enggak pikir apa-apa. Ya di hotel terus sampai 6 hari pulang. Tetapi ketika saya merenungkan, roh Tuhan itu membawa saya. Dan saya mulai katakan, Allah bekerja. Loh, nah ini kan yang dikatakan. Rema dong saudara. Dan saya tahu bahwa Allah bekerja. Wah Tuhan, Engkau luar biasa. Maka itu saya sampaikan hari ini, mulai Kamis, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kepada siapa? Orang yang terpilih, yang mengasihi dia. Yang mau terlibat dalam pekerjaannya. Engkau akan melihat tanda-tanda yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah Tuhan bekerja kepada orang yang tidak dipilih? Tidak. Tuhan tidak bekerja. Kalaupun dia bekerja, sebagaimana Raja Koresi, dia bukan orang Ibrani. Dipakai oleh Tuhan untuk melayani orang Israel. Cornelius, orang Italia, dipakai Tuhan. Bapak Ibu harus mengerti hal ini. Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Makanya saya rindu Bapak Ibu Saudara itu mengalami apa yang tertulis di Alkitab. Maka Kolose 3 ayat 1. Tolong sudah keluar dari gambar. Bapa terus bekerja di dalam segala sesuatu itu ini saudara. Jadi sampai hari Tuhan bekerja, dia terus bekerja. You tidak percaya, you mau tidak mau dia terus bekerja. Tapi bagi orang yang mau menyediakan dirinya menjadi partner kerja Allah, bahkan menjadi sahabat Allah, maka iman Abraham ada padamu. Perjanjian Abraham dinyatakan dalam hidupmu. Katakan amin. Hanya kepada Abraham. Kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Bagaimana saudara bisa bernyanyi? I am friend of God. Siapa yang mengatakan kamu latah? Apa saudara sahabat Tuhan? Siapa di sini sahabat Tuhan? Angkat tangan. Sahabat Tuhan saudara tahu? Saudara melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jangan saudara sekali-kali berkata aku sahabatnya. Makanya lagu sobatku. Sobat siapa sobat? Kamu ngaku-ngaku sobat. Siapa ini sahabatnya Pak Jokowi, ada angkat tangan? Ada? Coba angkat tangan. Mana? Anda gak kenal kok sama Pak Jokowi. Kok enak saudara? Tuhan Yesus sahabatku. GR kamu. Tapi kalau saudara adalah orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Anda adalah orang-orang yang melakukan apa yang Bapa lakukan. Engkau berani berkata aku sahabat Allah. Dan saya mau berkata saudara, saya sahabat Allah. Dan sahabat itu dekat. Bahkan surat Amsal berkata apa? Sahabat itu lebih daripada saudara. Dan sahabat itu mengerti kesusahan sahabatnya. Kalau saudara malam hari ini berkata, Tuhan jadikan aku sahabatmu. Lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sebab apa yang dia lakukan itu menyukakan Bapa. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepadaku, maka dia juga akan percaya kepada Bapa. Barang siapa mengasihi aku, maka dia akan mengasihi Bapa. Sebab Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Maka itu mulai malam hari lakukan. Kalau saudara berkata, Tuhan Yesus aku cinta kamu. Ayo doa pagi. Sekarang sudah ngerti doa pagi bukan peraturan. Pak Febi enaknya ngancam-ngancam. Enggak, saya enggak ngancam. Di Alkitab aja enggak ditulis kok. Merokok aja enggak ada kok di Alkitab. Enggak ada, merokok itu enggak ada. Jadi boleh. Judi enggak ada kok. Pertanyaannya apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Kita kenapa doa pagi? Karena Bapa menghendaki begitu. Ketika saudara tahu hidupmu hanya melakukan kehendak Bapa, karena Bapa bekerja dalam hidupmu. Semua yang kau lakukan bagi Tuhan tidaklah berat. Sebab perintahnya itu ringan. Amin. Dan perintahnya akan bekerja, menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Tolong yang ayat yang tadi yang Markus dulu. Tolong pemusik masuk. Yang paling bawah ayat 20. Nanti kita tutup Yohanes 6:27 ya.
Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Oh, ho, ho, ho. Luar biasa. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Oh, firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia, saudara. Diteguhkan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kalau saudara percaya, ketika saudara bekerja, engkau adalah orang yang memegang dan menghidupi firman Allah. Engkau percaya bahwa pekerjaan Tuhan adalah hidupmu. Pekerjaan yang kau lakukan akan disertai oleh tanda-tanda yang menyertai. Dan tanda-tanda ini selalu membawa keselamatan bagi banyak orang. Katakan amin. Tanda-tanda yang Tuhan berikan selalu membawa orang lain melihat Tuhan Yesus dalam hidupmu. Tanda-tanda yang Tuhan nyatakan selalu membawa orang lain mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan walaupun mereka belum mengikut Tuhan Yesus. Apakah ada tanda-tandanya? Kalau saudara di tengah hari Minggu Anda bekerja, orang ngelihat Anda gak ibadah. Bagaimana mungkin tandanya? Pagi tidak ibadah, sore tidak ibadah. Bagaimana mungkin? Kalau mereka cuma melihat saudara adalah orang-orang sekuler, bagaimana mungkin Anda saksi Tuhan? Tuhan Yesus itu tukang kayu, saudara. Tetapi Tuhan tahu panggilannya. Setiap saudara dipanggil. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Jadi kenapa saudara kerja? Supaya bisa makan. Enggak kerja, enggak bisa makan, enggak punya duit. Anda enggak bisa beli pisang goreng pakai sandal jepit. Enggak bisa. Bisa ngerti sekarang. Tapi iblis kurang ajar lagi. Dia masuk ke orang Kristen. Pekerjaan bukan hanya untuk makan minum supaya saudara beribadah. Ambisi saudara mulai diangkat. Cita-citamu mau dikeluarkan. Terus nak, terus. Sampai kau tidak melihat karya Tuhan dalam hidupmu. Makanya saya menjaga saudara. Kenapa Tuhan kasih 24 pintu gerbang surga? Saya beri contoh saudara setiap pagi saya ada. Karena saya tahu ini semua bukan teori saudara. Katakan amin. Karena firman itu akan bekerja. Apa yang saya katakan ini bekerja dalam hidupmu. Kalau saudara sadar bahwa saudara Tuhan, engkau memilih aku. Dan aku mau menjadi partnermu. Sampai hari ini saudara saya berkata, Bapak aku mau menjadi partner Tuhan. Menjadi sahabat Allah. Menjadi sahabat Tuhan Yesus. Dan aku mau melakukan yang terbaik. Di tengah kekurangan dan kelemahanku. Di tengah ketidakmampuanku. Dan apa yang aku bisa Tuhan, aku berikan. Maka kalau saudara melihat saya jam 4 berdoa. Apa yang saya kejar? Pak Febi kok gak bosen ya? Apa karena saya terlanjur menjadi gembala? Kemudian yang saya lakukan itu ada tugas. Banyak orang berkata, Pak Febi, saya heran. Tiap hari Bapak sampaikan firman. Kapan persiapannya? Tuhan Yesus tidak pernah persiapan. Tuhan Yesus mendengar apa yang dikatakan Bapak. Dia sampaikan. Saudara dengar, pengetahuan semakin bertambah. Saya katakan, anak cucu kita ke depan, generasi Z itu pintar-pintar saudara. Saya khawatir mereka sudah gak dengar suara Tuhan. Hati-hati. Semua bisa dipelajari. Gereja bisa dipelajari. Pakai metaverse. Pakai apapun. Semua sudah tertata. Mau ngomong apa? Keluarga? Mau ngomong apa? Bisnis? Mau ngomong apa tentang Tuhan? Semua sudah tercatat. Tapi tuli mereka. Bangsa ini melihat tidak melihat. Bangsa ini punya telinga tapi tidak mendengar. Punya mata tidak melihat. Akan terjadi saudara. Ketika Tuhan Yesus pikul salib. Ada banyak perempuan Yerusalem menangis. Tuhan Yesus noleh. Ibu, tangisi dirimu sendiri. Jangan tangisi aku. Saudara gak sadar-sadar loh. Apa yang saya sampaikan itu perintah. Mari renungkan gitu loh saudara. Saya tutup Yohanes 6:27. Setelah itu kita perjamuan kudus ya. Orang bilang, Pak Febi kok bisa ya?
Saya sendiri juga heran. Saya sendiri itu loh heran. Makanya setiap kali saya pulang, kenapa saya dengarkan khotbah saya sendiri? Mana ada orang dengerin khotbahnya sendiri? Ada? Pernah? Nggak ada. Jarang pendeta dengerin khotbahnya sendiri, jarang kalau khotbah pendeta lain didengerin. Karena saya tahu itu roh yang berbicara. Saya dengerin, saya makan juga saudara. Saya sendiri bingung setelah pulang ibadah, biasanya saya tersungkur, saya bilang, Tuhan jangan ambil rohmu, biar aku peka Tuhan. Buka ayatnya, baca sama-sama. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk apa? Maka yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia yaitu Yesus Kristus kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bekerjalah saudara, tapi jangan pernah bekerja untuk sesuatu yang binasa. Apa itu? Saudara hanya bekerja untuk dirimu. Kenapa engkau bekerja? Tuhan, aku mau bekerja supaya aku bisa hidup, untuk makan, minum, kebutuhan yang ada, supaya aku bisa melayani Tuhan. Supaya rancanganmu terjadi terus dalam hidupku. Bekerja saudara, cari pekerjaan, milih. Katakan sama saya, milih. Milih. Ya, Gloria Desember keluar saja. Keluar, saya bilang. Di Malang ada banyak pekerjaan. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Asal tujuanmu, Tuhan aku mau rindu bekerja dan melayani Tuhan. Dia bela saudara. Katakan amin. Karena saudara tahu bahwa Tuhan terus bekerja. Dan Tuhan bekerja di mana? Bagi orang-orang yang memikirkan perkara-perkara di atas. Di dalam Kolose 3 tadi, ayat 1. Carilah perkara di atas. Kalau kamu dibangkitkan, cari perkara di atas. Cari perkara di atas. Di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara di atas. Pikirkan. Mana mungkin saudara kita memikirkan. Kalau kamu cinta. Kalau kamu cinta. Pertanyaan saya, siapa di sini yang cinta Tuhan Yesus? Jangan angkat tangan dulu. Anda latah. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Kalau saudara cinta Tuhan Yesus, engkau melakukan apa yang saya ajarkan buat saudara. Tanpa bertanya, tanpa mempersoalkan, Anda ikut. Mungkin Anda tidak mengerti hari ini, tapi engkau taat. Satu hari ketaatanmu akan menghasilkan buah. Dan engkau akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau akan percaya, engkau akan semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Buka hatimu saudara. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Simon, adakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah dombaku. Oh, malam hari ini Tuhan Yesus berkata, apakah saudara mengasihi Dia? Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Apakah saudara mencintai Tuhan Yesus? Mari terlibat dalam gerejanya. Pikirkan perkara di atas. Mari gembalakan domba-domba Tuhan. Sebab Yesus Tuhan, kebenaran dan kehidupan. Katakan amin. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Oh, katakan, Yesus kau jalan, Yesus kau jalan, kebenaran dan hidup hanya padamu, keselamatan hidupku. Dia
suaramu lebih lagi. Serukan, Yesus kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, kau layankanku memanggilmu Tuhanku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, kau layankanku memanggilmu Tuhanku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, kau layankanku